Tema kita yang akan kita kaji pada subuh pagi ini adalah iblis yang diperkenalkan Allah dalam Al-Quran. Jadi tidak hanya wajib tahu, tapi juga wajib kenal. Jadi ada al-ilmu, ada al-ma'rifat. Kita wajib mengenal Allah, kita wajib mengenal agama Allah, kita wajib mengenal Rasulullah, kita wajib mengenal kitab Allah, dan kita wajib mengenal yang diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah iblis. Iblis. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, iblis itu dimaknai sebagai makhluk halus. Jadi tidak kelihatan, karena termasuk makhluk halus. Kemudian yang selalu berupaya menyesatkan manusia dari petunjuk Tuhan, yaitu Allah. Jadi iblis nggak mau manusia itu aman. Iblis nggak mau manusia itu bahagia. Iblis itu tidak mau manusia itu sukses. Dan iblis tidak mau manusia itu selamat. Maka selalu digoda. Agar manusia sesat dari petunjuk Allah atau hidayatullah. Kemudian iblis juga dimaknai sebagai roh jahat. Allah kasih tahu bahwa Allah itu ngasih ilmu kepada manusia tentang ruh itu sangat sedikit sekali. Di antaranya ada ruh jahat. Nah, iblis ini termasuk ruh jahat. Jadi tidak ada iblis yang baik, nggak ada tuh. Tidak ada iblis yang soleh, nggak ada tuh. Iblis itu jahat semua. Iblis itu merusak semua. Kemudian disebut juga iblis itu sebagai setan. Setan. Di Kristen ada gereja namanya gereja satanik. Gereja yang mengajarkan tentang ajaran-ajaran setan. Salah satu mantannya itu adalah yang suka stand up komedi, namanya Mongol. Mongol itu salah satu mantan dari pengikut gereja setan. Dia jelaskan itu tentang keberadaan gereja setan itu. Di kita ada nggak masjid iblis, ada nggak? Masjid setan. Kalau di Kristen ada tuh gereja setan. Kemudian iblis yang diperkenalkan Allah agar kita kenal di dalam Al-Quran itu termasuk kafirin. Jadi bukan mukminin, bukan muslimin, apalagi sampai muhsinin. Iblis itu kafirin, minal kafirin. Kenapa? Karena aba, dia enggan, tidak mau menolak untuk sujud kepada Adam, padahal diperintah. Jadi diperintah saja nggak mau, apalagi tidak diperintah. Ini diperintah dan yang memerintahkannya Allah. Kalau Allah tidak nyuruh sujud kepada manusia itu haram. Misalnya istri sujud kepada suaminya itu haram itu. Nah, ini yang merintah Allah. Allah merintah iblis untuk sujud kepada Adam, tapi aba, dia nggak mau. Dia menolak. Bahkan wastakbaro, sombong. Aba wastakbaro, makanya wakana mina kafirin. Dia termasuk kafirin. Jadi ada dua sebab utama kenapa kafir. Jadi yang menyebabkan kafir itu sebab utamanya pertama aba, menolak perintah Allah. Orang tidak sholat malas, itu tidak termasuk kufur. Tapi kalau ada orang tidak sholat karena tidak mau sholat, bahkan menolak sholat, tidak meyakini sholat itu wajib, itu baru kafir. Kufur, terang-terangan. Yang kedua, bisa jadi orang itu kufur, termasuk iblis, gara-gara istakbaro, aba wastakbaro, sombong. Jadi menolak perintah Allah itu sombong. Melanggar larangan Allah itu sombong. Tidak mau diperintah oleh Allah itu sombong.
Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'id, dan ingatlah ketika kulna, kami berfirman, kami berkata, kami menyuruh, ya, lil malaikati, kepada malaikat, usjudu, hendaklah kalian sujud, li adama, kepada Adam. Ya. Fasajadu, maka semua malaikat itu taat kepada Allah, ya, melaksanakan perintah Allah, yaitu sujud kepada Adam. Tapi ternyata ada yang tidak mau sujud ketika diperintah oleh Allah, ya, sujud kepada Adam, illa, kecuali iblis. Iblis, ya. Jadi iblis itu bukan malaikat, ya. Kalau malaikat tidak mungkin punya sifat aba, ya. Malaikat itu sifatnya taat. Kalau aba itu maksiat, durhaka itu. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kenapa iblis itu enggak mau sujud kepada Adam ketika diperintah oleh Allah? Karena aba wastakbar, ya, enggan dan sombong. Makanya dimasukkan wa kana minal kafirin. Itu yang pertama, surat Al-Baqarah 34. Jadi iblis itu kafir, ya. Kemudian Allah juga memperkenalkan kepada kita bahwa iblis yang diperkenalkan Allah itu dalam Al-Quran diciptakan dari api, ya. Diciptakan dari api. Kalau kita diciptakan dari apa? Dari tanah, ya. Makanya senang dengan yang namanya tanah. Makin tua makin dekat ke tanah, ya. Makin tua makin, ya, enak nyender, ya. Nah, dekat ke tanah, ya. Bahkan kalau di rumah lebih banyak rebahannya, ya, di atas tanah. Sebab makin lama makin dekat ke tanah, bahkan akhirnya ada di bawah tanah, ya. Dari tanah itu, ya. Sedangkan iblis oleh Allah diciptakan dari api, ya. Kerjanya membakar, ya. Membakar amarah, ya. Membakar nafsu, ya. Itu. Kalau orang yang maksiat itu dibakar tuh, supaya semangat dalam maksiatnya. Kalau orang ibadah, ya, supaya semangatnya itu turun, digoda, ya. Makanya kalau ibadah itu rata-rata semangat atau malas? Malas, ya. Tapi kalau maksiat semangat. Tapi kalau sudah, ya, melaksanakannya baru lemes, nyesel itu. Tapi kemudian dibakar lagi, ya, maksiat lagi, ya. Jadi menganggap dan menganggap dirinya lebih baik dari Adam yang diciptakan dari tanah, ya. Jadi iblis yang diperkenalkan Allah dalam Al-Quran diciptakan dari api dan menganggap dirinya lebih baik dari Adam yang diciptakan dari tanah, ya. Jadi sok tahu. Jadi iblis tidak mau sujud kepada Adam itu karena dia merasa lebih baik dari Adam. Kenapa? Karena Adam diciptakan dari tanah, sedangkan dia diciptakan dari api. Menurut dia, api lebih baik daripada tanah. Makanya yang benar itu Allah harusnya nyuruh Adam sujud kepada iblis, ya. Tapi kalau begitu sebenarnya Allah tidak akan nyuruh malaikat sujud kepada Adam, ya. Bahkan iblis nyuruh sujud kepada Adam, ya. Harusnya, ya, Adam dan iblis itu disuruh sujud kepada malaikat, karena malaikat diciptakan dari cahaya, ya. Manusia dari tanah, iblis dari api, malaikat dari cahaya. Tapi enggak begitu. Malah kemudian Allah nyuruh malaikat termasuk iblis sujud kepada Adam yang diciptakan dari tanah. Ini salah satu alasan, ya, kenapa iblis itu tidak mau sujud kepada Adam, ya, karena Allah ciptakan Adam dari tanah, sedangkan iblis dari api. Jadi kata Allah, ya, qala, ya, ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Apa yang menghalangi kamu? Apa yang menyebabkan kamu menolak, ya, ya, sehingga tidak sujud? Padahal aku perintahkan kepada kamu sujud. Jadi ketika aku perintahkan kamu sujud, kenapa kamu tidak mau sujud? Ya.
Jadi ada dialog ya, antara iblis dengan Allah. Qala kata iblis, ana khairum minhu. Saya tidak mau sujud itu yang menghalangi aku sujud kepada Adam walaupun engkau perintahkan. Ana khairum minhu. Karena aku lebih baik dari kamu. Lebih baik darinya ya. Gitu. Yaitu dari Adam. Khalaqtani, engkau telah ciptakan aku minar dari api. Ya. Jadi iblis percaya ya bahwa dirinya itu ciptaan Allah ya. Jadi jangan dikira iblis nggak percaya. Dia percaya ya. Khalaqtani minar, engkau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu, sedangkan engkau ciptakan dia min tin, dari tanah ya. Tin itu tanah liat ya. Tapi kemudian ternyata ya api bisa padam dengan tanah ya. Tapi kemudian tanah bisa nggak hancur dengan api? Bisa nggak? Ya. Silakan bakar tanah. Ya, api sepanas apapun, tanah itu nggak bakal musnah. Ya, itulah karakter daripada tanah. Contohnya tanah liat tin kan, semakin dibakar semakin kuat, semakin dibakar semakin keras. Ya. Jadi disinilah letak ya. Ya, kenaipan iblis. Dia sok tahu. Kata dia, menurut anggapan dia, ya Adam itu tidak lebih baik dari dirinya. Karena Adam diciptakan dari tanah, sedangkan dirinya diciptakan dari api. Ya. Itu namanya istikbar. Istikbar itu merasa dirinya lebih hebat atau sombong. Ya. Kemudian iblis yang diperkenalkan Allah dalam Al-Quran itu diturunkan dari surga. Diturunkan dari surga, dikeluarkan dari surga ya. Kemana? Ke bumi ya. Surga tempat yang paling tinggi, al-a'la ya. Ya. Sedangkan bumi tempat yang paling rendah, namanya dunia ya. Dunia itu tempat yang paling rendah. Tapi ada yang lebih rendah daripada dunia, apa? Neraka. Neraka ya. Jadi innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang yang sombong, tidak mau beribadah kepadaku, tidak mau berdoa kepadaku, kelak dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dan nista. Bukan dinaikkan ke surga, tapi diturunkan ke neraka. Jadi tugas kita itu adalah naik. Kalau naik berarti ke atas, nyampainya ke surga. Bukan turun ya. Itu ke bawah, nyampe di mana? Di neraka ya. Itu gampangan naik, gampangan turun. Kalau jalan kaki enakan nanjak, enakan nurun ya. Nanjak ya. Disuruh naik ya. Ini turun ya. Ke surga itu harus naik ya. Tapi surga itu menembus langit ketujuh. Bahkan tempat yang paling tinggi yang namanya Sidratul Muntaha ya. Di dekatnya ada surga ya. Jadi alat transportasi yang dihasilkan ilmu dan teknologi sekarang itu belum mampu ya. Jangankan sampai ke Sidratul Muntaha, jangankan sampai ke langit ketujuh ya. Sampai ke langit dunia saja belum ya. Alat yang paling canggih sekarang ya. Nah kemudian ya, karena surga tidak pantas untuk yang sombong. Jadi dikeluarkannya itu, diturunkannya itu, diusirnya di bumi ini iblis itu karena sombong. Kenapa? Karena surga tidak pantas bagi orang yang sombong. Jadi tidak akan masuk surga orang yang sombong. Walaupun kesombongannya itu ya itu hanya sebesar biji sawi, apalagi sebesar biji apa yang lebih ke biji mangga ya. Sebesar biji sawi saja kalau sombong nggak bisa masuk neraka, masuk surga ya. Kemudian yang selanjutnya qala kata Allah fahbit, turunlah kamu minha dari surga. Fama yakunu laka an tatakabbaru fiha, sebab ya bagi kamu tidak pantas ditinggal di surga karena kamu
bersifat sombong, bersikap sombong. Jadi siapa saja yang sombong, bukan hanya iblis saja, ya, tidak akan masuk surga. Jadi orang yang sombong itu pengikut iblis, ya. Nah, fakhruj, maka hendaklah kamu keluar dari surga. Innaka minas sagirin, ya. Sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Ya. Kalau dinaikkan ke surga itu namanya dimuliakan, ya. Makin tinggi itu. Kemudian masuk ke dalam surga, ulaika, ya, fi jannatin mukramun. Mereka, ya, akan ditempatkan di surga mukramun dalam keadaan senantiasa mendapatkan karomah, dimuliakan oleh Allah. Ya, sedangkan di neraka bukan dimuliakan, ya, dihinakan. Karena neraka itu tempat yang paling rendah. Setelah apa? Setelah dunia, ya. Gitu. Makanya orang kafir itu lebih mengutamakan dunia. Orang kafir itu lebih mementingkan dunia. Orang kafir itu lebih memilih dunia. Padahal dunia itu rendah, hina, ya. Akhirnya diturunkan lagi ke tempat yang lebih hina, itu neraka. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kamu, ini Allah tujukan ke orang kafir, lebih mementingkan dunia, ya. Ya. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, maksudnya surga itu, ya. Kemudian Rasulullah bersabda, la yadkhulu jannah man kana fi qalbihi mithqal, ya, dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga siapa saja yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun hanya seberat biji sawi, ya. Jadi sombong itu bertingkat-tingkat, ya. Jangankan sombong kelas kakap, ya, sombong kelas teri saja nggak bakal masuk surga, ya. Kalau iblis itu sombongnya kelas kakap atau kelas teri, ya. Ya. Nah, sombong itu bertingkat-tingkat, ya. Ada orang yang dalam hati sombongnya cuma sebesar biji sawi, tapi la yadkhulul jannah, nggak bakal masuk surga, ya. Kemudian di sini jelaskan ada seorang laki-laki dari kalangan sahabat nanya kepada Rasul, ya. Jadi faqala rajul, ya, inna rajul, ya, yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Ya Rasulullah, kalau ada orang suka memakai pakaian yang bagus, senang memakai sandal yang bagus, apakah itu termasuk sombong? Apakah gara-gara memakai pakaian yang bagus dan bersandal yang bagus itu juga tidak akan masuk surga? Maka Rasul menjawabnya dengan jawaban yang luar biasa. Apa kata beliau? Innallaha jamilun. Sesungguhnya Allah tuh maha indah. Allah tuh bagus banget, ya. Yuhibbul jamal, dan dia juga suka yang indah-indah, suka yang bagus-bagus. Artinya kalau kita pakai pakaian bagus, sandal kita sandal bagus, rumah kita rumah bagus, kemudian mobil kita mobil bagus, istri kita istri yang cantik, itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi gunakan yang bagus-bagus, pakai yang bagus-bagus, ya. Bahkan kalau ke masjid itu, ya, disunahkan untuk memakai pakaian yang bagus itu. Di samping bagus, bersih, di samping bersih, wangi lagi, wangi, ya. Ya. Dan diusahakan masjid juga, terutama tempat sujud itu nggak boleh bau, ya. Ya. Itu ada masjid besar nggak pakai karpet, pas sujud bau sikil tuh, ya. Jadi untuk khusus susah, ya. Jadi ingatnya sama bau sikil aja. Nah, di sini alhamdulillah, ya, Kang Dodo itu mau asar disedot, mau duhur disedot. Supaya apa? Pertama supaya tidak ada debu. Yang kedua supaya ketika sujud nyaman, ya, wangi, bahkan kemudian khusyuk insyaallah, ya. Jadi kata Rasul, yang pakai pakaian bagus dan pakai sandal bagus itu bukan bentuk kesombongan. Sebab al-kibru, kesombongan itu sebenarnya yang pertama batrul haqi, menolak kebenaran, ya, menolak kebenaran, ya, itu sombong.
Yang kedua wa gomtunas, ya, suka meremehkan orang, ya, suka menghina orang, ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, surga juga tidak pantas untuk pembangkang atau pelaku maksiat, ya. Jadi Rasul, ya, menjelaskan kepada umatnya, yaitu para sahabat waktu itu, dan berlaku untuk umatnya setelah para sahabat, ya, termasuk kita sampai hari kiamat. Apa kata beliau? Kullu ummati yadkhuluna jannah, ya, setiap umatku, ya, akan masuk surga. Ini keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Ya, yang pertama, doanya dikabul. Jadi kalau umat Nabi itu kalau berdoa tidak akan ditolak, pasti dikabul. Asal umatku, kata Rasul. Yang kedua apa? Yang kedua adalah, ya, masuk surga, ya. Dan ini yakin karena Rasul yang menyampaikannya. Rasul itu tidak pernah bohong itu, ya. Rasul tabligh selalu menyampaikan pesan dari Allah, ya, bahwa kullu ummati yadkhuluna jannah, setiap umatku pasti akan masuk surga, illa, kecuali, katanya, man aba, ya, orang yang tidak mau, ya. Ini kan pernyataan yang kontroversial, ya. Jadi sahabat kaget itu. Kemudian penasaran dan nanya, ya, memang ada orang yang tidak mau masuk surga, katanya, ya. Kalau ya Rasulullah, wa ma ya'ba, ya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga, ya. Qala, kata Rasul, man atau ani dakhala jannah, siapa yang taat kepadaku pasti masuk surga. Dan surga itu fauzan azima, ya, kemenangan yang sangat besar. Karena hidup itu harus cepat, hidup itu harus berlomba-lomba, ya, berlomba-lomba untuk mendapatkan surga, berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Dan ternyata orang yang akan masuk surga itu pertama umatku, yang kedua yang taat kepadaku. Jadi walaupun umatnya kalau tidak taat berarti tidak mau masuk surga. Jadi yang pertama umum dulu disebutkan, baru ditahsis, dikhususkan. Jadi yang akan masuk surga itu umatku yang taat kepadaku, ya. Jadi man atau ani dakhala jannah, siapa yang taat kepadaku pasti dia masuk surga. Sebaliknya waman asani, siapa yang maksiat kepadaku, yang durhaka kepadaku, yang tidak taat kepadaku, faqad aba, maka sungguh dia menolak, enggak mau masuk surga. Ini bahasa yang luar biasa, ya. Itu. Ini hadisnya riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, ini udah berapa Allah memperkenalkan iblis kepada kita lewat Al-Quran. Ya, kemudian dijelaskan oleh Rasulnya tentang pengertian aba. Ya, aba itu tidak taat alias maksiat. Ya, orang yang berjudi, minum minuman keras, orang yang berzina, tukang menfitnah, tukang bohong, itu adalah pelaku maksiat yang diancam dengan neraka dan tidak akan masuk surga. Kemudian iblis yang diperkenalkan Allah dalam Al-Quran dipanjangkan umurnya, lebih panjang dari umur manusia. Umur manusia yang paling panjang berapa tahun? 1000 tahun, ya. Jadi umur manusia yang paling panjang itu 1000 tahun. Tapi kemudian iblis oleh Allah dipanjangkan umurnya sampai hari di mana manusia dibangkitkan pada hari kiamat. Sampai kiamat itu umurnya. Jadi iblis yang hidup di zaman Nabi Adam sekarang masih hidup, sekarang masih ada, dan sekarang masih berusaha menyesatkan manusia dari petunjuk Allah, sehingga sedikit sekali yang bersyukur. Artinya ada yang tidak berhasil digoda oleh iblis atau disesatkan oleh iblis, ya. Tapi kemudian, ya, dipanjangkan umurnya itu tidak dipakai untuk bertobat, ya. Tidak dipakai untuk beribadah, tidak dipakai untuk beramal soleh, ya. Jadi umurnya itu tidak disyukuri, ya. Jadi makin panjang umurnya, makin bertambah umurnya, makin sesat dan kemudian maksiat itu iblis, ya. Tidak mau bertobat.
Ya, bahkan digunakan untuk menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya. Ya. Makanya nanti dijelaskan dalam hadis yang sahih, ya, bahwa ya, orang atau tentara atau pengikut iblis yang paling jahat, yang paling sukses menyesatkan manusia, itu oleh iblis akan ditempatkan di tempat yang dekat dengannya. Ya, itu kesayangan iblis tuh. Ada orang yang jahat itu, ya, orang yang biadab, orang yang sadis gitu, tukang bohong gitu. Ya, ini iblis tuh suka banget gitu. Ya, bahkan didekatkan di sisinya. Ya. Nah, firman Allah SWT, qala, ya, kata iblis, andirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah, ya, beri aku waktu, ya, beri aku umur sampai manusia dibangkitkan. Minta di umurnya itu dipanjangkan sampai hari kiamat. Qala, kata Allah, innaka minal mundzirin, ya, benar kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Sampai sekarang kiamat berapa tahun lagi ya? Ya, itu terus dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat. Kalau sudah hari kiamat baru dimatikan itu iblis itu. Tapi kemudian ketika dikabulkan doanya, jadi iblis itu berdoanya kepada Allah, tapi ada manusia yang berdoa kepada iblis. Ya, padahal Al-Quran menjelaskan iblis saja itu berdoanya kepada Allah. Di antaranya berdoa minta dipanjangkan umur dan kemudian dikabulkan. Tapi setelah dipanjangkan umur, dia malah berkata, kufur nikmat tuh. Qala fabima agwaitani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Kata iblis, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Dihalangi tuh, dihalangi. Ya. Artinya dia nunggu manusia yang akan taat kepada Allah dan Rasulnya, dihalangi supaya tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulnya, tidak ibadah kepada Allah, tidak ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulnya, dihalangi itu dengan berbagai macam cara. Ya, artinya duduk dia, nggak kemana-mana gitu kan. Nah, kemudian ada orang yang tidak berhasil dengan cara itu. Cara yang kedua, tsumala atayannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa min aymanihim wa an syama'ili wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya. Aku datangi. Kalau tadi kan nunggu ya. Sekarang aku datangi mereka. Ya, dari mana? Dari depan. Dari mana? Dari belakang. Dari mana? Dari kanan. Dari mana? Dari kiri. Dari segala arah itu. Ya. Jadi 4 dimensi itu iblis menggoda manusia. Targetnya apa? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Ya, dan engkau Allah tidak akan mendapati sebagian banyak mereka yang bersyukur kepadamu. Ya. Syukur itu lawan kufur. Ya, syukur itu lawan kufur. Ya. Itu padanannya, sandingannya adalah sabar. Ada orang yang syukur dan sabar, itu iman yang menakjubkan. Tapi ada orang yang ya, tidak bersyukur, namanya orang kufur. Ya. Salah satunya karena dia berhasil digoda oleh iblis, ya, dengan cara dihalangi atau dengan cara didatangi. Ya. Makanya ada doa, ya, kita berlindung kepada Allah dari setan yang hadir, ya, ketika kita sholat. Ya. Jadi ketika sholat itu banyak setan yang hadir tuh menggoda manusia. Makanya dari mulai takbir sampai salam banyak ingatnya atau banyak lupanya ya? Iya. Ketika kita takbir sampai salam banyak ingat Allah atau banyak yang lainnya. Nah, itu ada kehadiran setan di tempat itu, ya. Ya. Dan ini tanpa perlindungan kepada Allah, tanpa dilindungi oleh Allah, kita pasti itu salatnya itu gagal itu. Makanya ada doa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bahkan a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Itu lebih lengkap lagi, ya. Minimal a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi setan itu bisa menggoda, ya, bisa meniup, ya, dan lain sebagainya.
Kemudian itu surat Al-A'raf 14 sampai 17. Dan iblis yang diperkenalkan Allah dalam Al-Qur'an akan dimasukkan ke neraka jahanam bersama-sama pengikutnya. Ya. Jadi bukan hanya iblis saja tuh yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam, tapi juga pengikut iblis, baik dari bangsa jin maupun dari bangsa manusia. Ya. Kalau ikut iblis, masuk bersama iblis, ya, di neraka jahanam. Ya. Qala, Allah berfirman, "Ukhruj minha," kamu iblis keluar dari sorga, madhuman madhura, ya, dalam keadaan terhina dan terusir, ya. Kemudian, ya, la man tabi'aka minhum la amla anna jahannama minkum ajmain. Sungguh kata Allah, siapa saja yang mengikuti kamu dari mereka, yaitu manusia, pasti akan penuhi neraka jahanam, ya, dari kalian semuanya. Ya. Jadi penghuni neraka jahanam itu pertama iblis, yang kedua adalah para pengikut iblis. Ya. Kemudian iblis yang diperkenalkan Allah dalam Al-Quran adalah bangsa jin, ya, yang fasik terhadap perintah Allah. Ya. Jadi bukan hanya kafir, tapi fasik. Gitu. Ya. Jadi ada jin yang fasik. Sebab nanti ada jin yang salih, ya, ada jin yang muslim, ada jin yang tidak salih, ada jin yang qasid. Gitu. Ada yang qasid, ya. Jadi ternyata jin saja macam-macam, ya. Ya, ada yang salih, ada yang tidak salih, ya. Ada yang muslim, ada yang qasid. Bahkan ada jin yang fasik. Siapa jin yang fasik? Iblis. Kenapa? Karena dia melanggar perintah Allah, ya. Melanggar perintah Allah. Kalau Nabi Adam melanggar larangan Allah, ya. Nah, itu disebut dolim kan? Robbana dolamna anfusana, itu kan? Itu doa Nabi Adam. Dia telah melakukan kedoliman terhadap diri sendiri karena melanggar perintah Allah, ya. Sedangkan iblis pertama minal kafirin, yang kedua fafassaqo an amri rabbih, ya. Jadi wa id qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis, dan ingat ketika kami perintahkan kepada malaikat sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka semuanya sujud kecuali iblis. Kenapa? Karena minal jinni, ya. Iblis itu bangsa jin, fafassaqo an amri rabbih, yang fasik, ya, dari perintah Allah, tidak mau sujud, tidak mau melaksanakan perintah Allah. Ini Kahfi ayat 50, ya. Jadi kalau kita baca surat Kahfi, kita akan kenal dengan iblis. Iblis itu bukan malaikat, ya. Iblis itu bukan manusia. Iblis itu jin yang disifati kafir dan fasik. Ya, dikatakan kafir karena aba wastakbara, dikatakan fasik karena melanggar perintah Allah. Ya. Kemudian iblis yang diperkenalkan Allah dalam Al-Quran berketurunan, ya, sebagai para wali orang-orang zalim. Ya. Jadi orang zalim itu orang yang berwalikan iblis. Ya. Dia punya iblis, punya wali. Wali pertamanya iblis. Wali keduanya turunan iblis. Ya. Jadi iblis itu punya turunan itu, ya, turunan, dan turunannya itu sama dengan iblis, ya, sama jahatnya itu. Ya. Makanya tadi Ustaz Nasiruddin itu dia membacakan surat Nuh, dan Nabi Nuh berdoa supaya orang kafir itu jangan disisakan di bumi ini. Ya. Itu luar biasa Nabi Nuh itu, sebab dia dakwahnya lama 950 tahun. Tapi menjadikan orang kafir beriman itu susah banget, ya. Bahkan kemudian orang kafir itu kalau dibiarkan, kata Nabi Nuh, dia akan mengkader, ya, dengan menghasilkan kader yang lebih solid, ya, itu kan? Itu dalam surat apa? Surat Nuh, ya, lebih kafir, ya, lebih jahat itu kadernya itu. Ya, jadi iblis itu jahat, iblis itu kafir, ya. Tapi kemudian dia bisa mengkader turunannya, anak cucunya yang lebih jahat dan lebih kafir.
Luar biasa. Dan itu diantaranya bisa menjebak manusia, menipu manusia, memperdaya manusia, sehingga manusia berwalikan kepada iblis dan anak cucunya. Makanya afatatakhiduna wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum aduwwun ya bi'sa lidzalimina badala. Ya. Jadi ada di sini jelaskan ya pengganti Allah yang paling buruk ya. Jadi Allah digantikan posisinya oleh siapa? Oleh iblis. Oleh siapa? Oleh turunan iblis. Jadi orang yang menggantikan Allah dengan iblis dan turunan iblis itu adalah orang zalim ya. Jadi pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku? Ya. Ya. Padahal mereka adalah musuhmu. Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim. Ya. Jadi ini nyata. Jadi ada orang yang menjadikan wali itu artinya pelindung. Wali itu artinya penolong. Wali itu artinya pemimpin. Wali itu artinya teman setia. Wali itu artinya orang yang sangat dekat. Jadi wali itu pertama qarib, sangat dekat. Yang kedua sodik, teman setia. Dan yang ketiga nasir, penolong. Ya, jadi ada orang yang menjadikan iblis itu sebagai yang paling dekat dengannya, ya, teman setia bahkan penolong. Ya. Jadi dalam surat Jin ayat 6 ada manusia yang minta tolong sama jin, maksudnya iblis dan keturunannya. Fazaduhum rohaqo. Jadi kalau manusia minta tolong kepada jin, ya keturunan iblis, itu bakal tambah sesat dan tambah dosa.